Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini kami mau menjelaskan sedikit tentang fidyah. Fidyah itu apa, kemudian fidyah itu wajib bagi siapa, kemudian fidyah diberikan kepada siapa, takarannya berapa, kapan diberikannya, dan apalah yang berhubungan dengan fidyah kita bahas sedikit demi sedikit. Pertama, fidyah. Fidyah itu apa sih ya? Fidyah itu sebenarnya secara bahasa, kalau dalam kitabnya ya secara bahasa itu adalah sebuah denda atau tebusan. Sedangkan secara syariat Islam, fidyah itu adalah sebuah denda yang diwajibkan bagi seorang muslim yang mana muslim tersebut pernah melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan atau kewajiban-kewajiban. Jadi seperti itu. Nah, ini yang lazimnya yang sering kita temui, yaitu fidyah yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Jadi sebenarnya ketika ada orang tidak puasa, maka konsekuensinya itu bukan hanya dia wajib qadha saja. Ada yang wajib qadha, ada yang wajib fidyah, bahkan ada yang wajib qadha plus fidyah. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Jadi seperti itu. Jadi fidyah yang pertama itu diwajibkan bagi siapa saja. Fidyah wajib untuk mengenai puasa ya. Jadi ketika ada orang puasa, tidak di bulan puasa dia tidak mampu puasa, ini karena pertama karena tua, faktor tua itu. Nanti kalau tidak puasa wajib fidyah. Kemudian ada lagi faktor sakit ya, sakit yang sangat parah ya. Ada kriterianya nanti mungkin di episode selanjutnya. Kemudian ada lagi tentang ketika perempuan yang hamil atau menyusui dia tidak mampu puasa, itu juga nanti wajib fidyah. Kemudian ada lagi kalau ada orang punya kewajiban qadha ya, kemudian dia tidak mengqadha puasanya sampai bulan Ramadan selanjutnya, itu juga wajib fidyah. Nah, nanti akan ada penjelasan secara detail ya, secara detail. Sekarang kita itu aja. Jadi yang wajib itu siapa saja? Yang wajib adalah orang tua yang tidak mampu puasa, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, orang yang hamil atau menyusui yang mana dia tidak puasa karena khawatir terhadap anaknya atau dirinya juga, jadi kedua-duanya, atau juga tadi itu bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan kemudian tidak diqadha sampai bulan Ramadan selanjutnya. Itu jadi orang-orang itu wajib membayar fidyah. Kemudian fidyah itu diberikan kepada siapa? Fidyah itu diberikan kepada orang yang miskin. Jadi seperti itu, orang yang miskin di sekitar kita, lebih-lebih tetangga kita itu lebih berhak untuk menerimanya daripada yang jauh. Jadi seperti itu, di samping karena ada unsur miskin, kemudian ada unsur tetangga juga. Jadi dia lebih berhak untuk mendapatkan fidyah tersebut. Kemudian takarannya berapa sih? Takarannya itu 1 hari tidak puasa, yaitu takarannya adalah 1 mud. 1 mud itu berarti sekitar 6,25 ons beras. Jadi anggaplah kalau untuk dimudahkannya 7 ons lah ya, 7 ons. Jadi tidak sampai 1 kilo. Jadi tidak puasa 1 hari berarti dia wajib mengeluarkan beras sejumlah tadi itu 7 ons. Kalau 10 hari ya tinggal dikalikan saja. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang penting. Ini wajibnya kapan? Dikeluarkannya kapan? Apakah nunggu Ramadan selesai atau di hari itu juga? Nah, ini ada pilihan. Yang pertama bisa dikeluarkan hari itu juga atau hari esoknya. Jadi hari esoknya dikasihkan kepada fakir miskin, atau dikasihkannya ketika bulan Ramadan sudah selesai. Jadi umpama tidak puasa 10 hari itu, jadi kan di total 6,25 kali 10, jadi total berapa, nanti langsung dikasihkan kepada orang yang fakir miskin. Jadi itu juga boleh juga. Itu jadi orang-orang yang berhak menerima fidyah itu adalah orang yang miskin, fakir miskin, yaitu sama saja. Jadi itu orang yang wajib. Kemudian hikmahnya apa sih? Hikmahnya kenapa kok ada fidyah bagi orang yang tidak puasa? Hikmahnya tadi itu
Jadi biar kita bisa berbagi kepada orang yang miskin, apalagi menjelang bulan Syawal ya, yang mana kebutuhan orang itu juga banyak, khususnya bagi orang yang miskin. Itu jadi bisa membantu orang-orang miskin juga. Jadi seperti itu. Nomor 2 hikmahnya yaitu adanya fidyah ini untuk membuktikan seberapa besar keimanan yang ada dalam dari diri hati kita ya. Jadi seperti itu. Maksudnya kalau kita mengeluarkan dengan ikhlas tanpa beban, berarti kan kita menerima dengan konsekuensi yang sudah diberikan. Jadi seperti itu. Tetapi kalau tidak terima kemudian kenapa kok memberatkan, berarti kan yang perlu ditanyakan adalah keimanan kita. Jadi seperti itu. Itu sekilas ya, sekilas tentang fidyah yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.